Baik, puji Tuhan. Shalom. Semangat pagi buat kita semuanya. Cari kursinya aja, Pak. Ya. Haleluya. Ya, wajahnya saya jelas, Bapak. Wajah-wajah yang luar biasa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 kita akan baca bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat bisa saya ajak bangkit berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Perikopnya di sana adalah kepada jemaat di Laodikia. 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Silakan dulu. Baik, Bapak Ibu Saudara, coba pegang, masih ada telinganya? Masih ada? Sebelahnya masih ada? Oh, masih ya? Masih kebanyakan Bapak Ibu. Alkitab tadi mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Baik, next kita buka hari ini. Dalam bulan ini kita masih tetap berbicara tentang konsisten. Masih ingat Bapak Ibu Saudara apa itu konsisten? Masih ingat? Waktu beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan, konsisten adalah tetap dan tidak berubah-ubah, baik dalam tindakan, baik dalam perilaku, baik dalam ucapan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi konsisten itu adalah tetap dan tidak berubah-ubah, baik dalam sikap maupun tindakan ataupun perilaku ataupun ucapan. Konsistensi mencerminkan dedikasi, komitmen, dan ketekunan dalam melakukan suatu hal. Jadi kalau Anda pengikut Kristus tidak konsisten, Bapak Ibu Saudara, maka Anda dan saya akan mendapatkan apa akibat daripada tidak konsisten. Baik, tema minggu ini adalah panas atau dingin. Kira-kira kalau anak muda ketika lagi capek sukanya apa? Minum air dingin, air es. Betul? Ya, saya membiasakan dulu Bapak Ibu Saudara, di kulkas kami itu selalu ada namanya air dingin. Jadi botol aqua saya isi bisa 5 atau 6 botol, itu saya isi dan saya taruh di kulkas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berjalan waktu ternyata air dingin itu tidak baik.
karena akan memaksa ginjalmu Bapak Ibu Saudara untuk bekerja lebih keras. Dan dibandingkan dengan air hangat, jangan air panas ya. Air panas itu nanti kamu minum melepuh Bapak Ibu. Jangan bilang begini, kalau kamu sakit minum air panas, tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sakit Bapak Ibu. Nanti dia bilang, itu disuruh pendeta, makanya mulut Tuhan. Karena minum air panas, tapi minum air hangat. Air hangat itu Bapak Ibu, ginjalmu tidak akan pernah sulit untuk memproduksi air yang masuk. Kembali lagi, di sini kita berbicara panas. Panas itu apa Bapak Ibu Saudara dalam sudut pandang Alkitab yang disampaikan kepada jemaat di Laodikia? Kamu dikatakan panas, yaitu kamu antusias, kamu berkobar-kobar, kamu berapi-api, kamu tetap semangat sekalipun kondisi keuanganmu lagi tidak stabil. Wih, kurang aminnya Bapak Ibu. Yang lain mana? Berat Pak. Jadi panas itu adalah sesuatu di mana Anda tetap optimis, tetap semangat, tetap berkobar-kobar dan tidak berubah sekalipun keadaan keuanganmu tidak stabil. Sekalipun keadaan kesehatanmu tidak stabil. Sekalipun keadaan keluargamu tidak stabil. Sekalipun banyak masalah. Sini amin, di luar amin. Tapi itu bukan di sini. Di sini itu di luar. Sedangkan dingin itu apa? Dingin itu Bapak Ibu Saudara adalah ketika dia dalam sebuah perjalanan ada masalah, dia tidak datang gereja, ada masalah dia tersinggung, ada masalah dia sakit hati, ada masalah dia suka nyalain orang lain. Ketika dia mengalami pergumulan dia bilang Tuhan tidak baik. Akhirnya tidak lagi doa, tidak lagi penyembahan, ibadah malas-malasan. Itu orang yang dingin. Kira-kira di sini ada nggak orang itu? Ada ya? Oh banyak. Kira-kira baju warna apa dia di sini? Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan Anda dan saya seperti apa? Mari kita buka ayatnya. Cek out. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan Maha tahu apa yang kau kerjakan. Baik orang lain tidak tahu, Tuhan maupun orang lain tahu. Ya, Tuhan Maha tahu. Pak Manurung ini pergi kerja, ada proyek tanpa sepengetahuan istrinya. Tuhan tahu enggak apa yang dia kerjakan? Dia ngapain tahu enggak? Tapi istri tidak tahu. Maka Bu Manurung bilang, kuserahkan dia sepenuhnya ke tanganmu, karena engkau yang milik dia. Kalau sudah istri ngomong begitu, jangan main-main kau suami. Serius. Kau dinasihatin marah, kau dicerewetin marah, kau didiamin juga marah. Tapi kalau istri sudah ngomong gini, Tuhan sudah terlalu banyak nasihatku kepada dia, dan sekarang aku ambil keputusan, kuserahkan hidupnya ke tanganmu. Woi, jangan kau main-main. Ya, suami-suami, kau sudah nasihat istrimu, masih kau ngeyel, kau marah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Lo serius? Halo? Aku tahu segala pekerjaanmu, yang tersembunyi maupun tidak, Tuhan Maha tahu. Ada ayat Alkitab berkata begini, mata Tuhan itu ada di mana-mana, melihat orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi katanya di siang tadi itu dulu Bapak Ibu ada salah satu orang Batak punya mangga lumayan banyak dan pelitnya minta ampun. Setiap orang datang minta dan dikasih, minta dan dikasih. Baru dia tulis dari situ ayat Alkitab, mata Tuhan ada di mana-mana, melihat orang yang baik dan yang jahat. Si pencuri dah habis akal Bapak Ibu Saudara, karena dia pakai ayat. Si pencuri juga pakai ayat. Dia bilang orang terkikir dan pelit tidak masuk surga. Kalau kamu suami istri berkelahi, jangan suka pakai ayat. Matius 16 ayat 26. Suaminya bilang, Wahyu 3 ayat 6.
Apa isinya? Anda tahu. Asal ngomong doang. Jangan pakai ayat. Ya? Oke? Amin. Kasihilah istrimu, langsung tunduklah pada suamimu. Wah, pakai ayat lagi, Pak. Tambah jadi apa enggak? Tambah jadi. Harga diri, ini suami. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dari teks ini, siapa yang dimuntahkan? Siapa yang dimuntahkan? Siapa yang dimuntahkan? Suam-suam kuku. Panas-panas, tai lincu. Di ayam itu yang tidak ada ayamnya, Bapak Ibu Saudara, bulu-bulu ayam, ya, ekor-ekor ayam, kaki-kaki ayam, kepala ayam, hati ayam. Kalau orang Jawa tahu itu. Apa yang lainnya? Tai lincu. Itu yang dodol itu, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau anak-anak dia lihat begitu, kalau kau pelihara ayam ada tai lincu itu, dia sambil merangkak, dia pegang begini, dia kira itu dodol, baru masuk ke dunia. Baru bilang enak. Padahal kalau kau pegang itu, kau rinso, kau kasih parfum, masih tetap bau kan? Nah, karena itu tidak ada ayamnya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang panas-panas, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Alkitab berkata apa? Jadi karena kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Enak kira-kira Bapak Ibu dimuntahkan? Ya, ada syukuran. Wah, syukuran Bapak Kenso, ya, karena beli mobil baru. Ya, contoh. Mana istrinya? Tadi ada saya lihat di mana istrinya. Wah, langsung bilang yes, gitu loh. Ya, syukuran karena beli mobil. Dibuat makanannya enak, Bapak Ibu Saudara. Semua ada capcay, ada buyung hai dan segala macamnya. Jemaat GBK Risma datang semuanya karena mumpung lagi gratis, makan selap-lapnya. Tapi ketika kamu makan banyak, perutmu nolak, kamu muntahkan. Enak tak kira-kira? Maksudnya apa, Pak? Kamu kelihatan setia, kamu kelihatan datang ibadah, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Kamu malas berdoa, kamu malas penyembahan, kamu orang yang suam-suam kuku, kamu memang pelayanan, tapi masih gampang tersinggung, marah, hidup dalam apa? Dalam kebencian. Suam-suam kuku. Apa kata kita? Makanya dia bilang, bro, pendeta Charles Manurung, kalau kau panas sekalian, kalau dingin sekalian, jangan suam-suam. Kira-kira Anda di mana ini posisinya? Di panas atau di dingin? Hah? Halo? Di panas atau di dingin? Jangan bilang di Anto, Pak. Jangan. Jangan di Anto, saya tidak tanya itu. Kamu panas atau dingin? Ada satu orang tadi. Yang lainnya kemana nih? Ada orang di sini? Ada orang di sini? Panas atau dingin? Wih, begitu dong. Next. Akibat tidak konsisten, akibat tidak panas, akibat tidak berapi-api. Apa tadi kata Alkitab? Yang pertama akibatnya adalah dimuntahkan. Jangan seluruh pelayananmu, Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang tidak bernilai bagi Tuhan, karena ada banyak hal sebenarnya di luar sana, ada banyak perbuatan yang tidak berkenan yang kau lakukan. Jangan statusmu Kristen, tapi kelakuan Bapak Ibu Saudara jangan luar biasa. Baru apa dikatakan akibat tidak panas, Bapak Ibu Saudara? Sadar kalau kita melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Bang Arnold, coba buka ayat 17. Atau di sini, buka.
Di layar, bro. Woi, kamu harus konsisten ini, fokus ke depan. Nih bang, naiknya bang. Kau baca keras-keras. Nah. Ayat 17. Wahyu 3 ayat 17 Ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah Karena engkau berkata, aku kaya aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku dan aku telah memperkaya diriku. Stop sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bilang begini, aku kaya dan aku memperkaya diriku sendiri. Apa tegurannya buat jemaat orang seperti ini? Yang pertama apa? Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan aku tidak kekurangan apa? Terus? Dan karena engkau tidak tahu Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. sebenarnya engkau melarat. Coba cara berpikirmu dengan cara berpikir Tuhan berbanding terbalik apa tidak? Terbalik. Kamu yang merasa kaya, kamu yang merasa cukup, kamu yang memperkaya diri sendiri, kamu yang memuaskan dirimu sendiri, kedaginganmu Bapak Ibu. Apa kata Alkitab? Kenapa lama sekali dibuka layarnya? Kamu sebenarnya apa? Melarat Melarat. dan malang. Stop sambil dulu. Kamu melarat. Tapi di mata temanmu kamu kaya. Di mata tetanggamu kamu kaya. Tapi orang-orang yang sesukuku Bapak Ibu yang merasa kaya, merasa cukup semuanya, maka di mata Tuhan apa dikatakan Alkitab? Kamu melarat. Nih, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini orang Bapak Ibu Saudara. Ayo kita melakukan bansos. Ayo kita melakukan kegiatan. Ayo kita menabur. Ayo bantulah orang tuamu. Ayo bantu temanmu, bantu saudaramu. Kamu hanya memuaskan dagingmu. Tahu nggak teman-teman semuanya? Kekayaan yang terbaik itu adalah apa? Ketika kamu melakukan kebaikan. Berbagi. Oh bilang hebat. Apa yang mau berbagi? Seringkali kan Anda berkata begitu. Apa yang mau dibagi? Padahal sebenarnya kamu tahu sebenarnya apa yang mau dibagi. Kalau kamu dalam kesusahan, percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara, ketika kamu masih tetap mampu berbagi, apa yang kau bagi, pembelamu siapa? Karena kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepadamu. Amin. Jadi inilah baik-baik. Orang yang seperti ini, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini orang apa ini? Sombong. Coba Bapak lihat dulu, Bapak lihat. Kalian Bapak lihat dulu, suami istri atau lihat dulu. Kamu sombong enggak bilang begitu? Nah, sudah Bapak lihat? Saya tidak perlu lihat Bapak Ibu Saudara. Kamu aja Bapak lihat. Terus Pak, Dan malang. dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Terus apa? Dan malang. Malang sebenarnya kamu loh. Malang itu kira-kira bahasa Indonesia apa? Sial. Tapi kamu petantang petenteng. Apalagi kalau pergi arisan. Wah. Oh bangganya begini. Tapi di gereja pelit minta ampun. Tapi kalau untuk arisan, kau cepat nomor satu. Senggol dong. Nah itu dong. Sambil kau bilang harga diri. Kau kira kau bangga dengan seperti itu? Kau melarat dan kau malang. Apa yang dikatakan? Miskin. Kau tidak akan terima ayat ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau berpikirmu kau bawa dalam konsepmu, tapi coba kau bawa dalam kebenaran. Ini loh tempat dikatakan Allah kepada jemaat di Laodikia. Karena memang mereka seperti itu. Saya berharap kamu cuma jadi karisma dan dengar baik-baik. Kalau memang ada kamu harus sadar bahwa sebenarnya kamu apa? Miskin. Apa yang kita tahu? Buta dan tanya. Buta. Sebenarnya ketika kamu memperkaya diri sendiri, kamu kehilangan arah. Kamu tidak ngerti tujuanmu apa. Orang yang mengerti kehendak Bapa datang beribadah, datang bersekutu. Dia tahu, dia bilang Tuhan
sampai berkatmu membuat engkau sebenarnya miskin. Tapi menurutmu kamu kaya, menurut temanmu kamu kaya, di mata Tuhan kamu miskin. Bilang sama-sama, oh begitu. Sambil pukul dan sadar. Buta. Kenapa buta? Yang dia tahu hanya memuaskan dagingnya. Boleh tidak Anda tas baru? Boleh. Boleh tidak Anda mobil baru? Boleh. Boleh tidak Anda rumah baru? Boleh tidak Anda bapak ibu cicit baru? Boleh tidak Anda istri baru? Enggak boleh. Hampir terpancing laki-laki yang lainnya. Pertambunan gimana pertambunan? Mentang-mentang di samping ibu, Pak bilang tak boleh. Cuma kalau ada pertambunan, yes katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan tidak boleh Anda memperlengkapi semua itu, tapi kamu belajar bertanya sama Tuhan. Tuhan, berkat ini boleh nggak aku gunakan buat ini? Supaya kamu jangan salah salah tujuan. Amin. Amin. Nanti akan saya jelaskan Bapak, siapa kamu yang sesungguhnya. Kamu bukan pemilik loh. Kamu bukan pemilik. Kamu punya bisnis dagangan, kamu bukan pemilik. Kamu punya PT, kamu punya CP, kamu bukan pemilik loh. Kamu punya rumah makan, kamu punya proyek, kamu bukan pemilik. Makanya jangan sampai kamu seperti apa yang dikatakan Alkitab kepada jemaat di Laodikia. Sebenarnya kamu anggap kamu kaya, sebenarnya kamu buta, miskin, melarat, dan telanjang. Sebenarnya kamu tidak punya apa? Next. Bukan materinya. Dua kali. Ya, mereka mau belajar ya, gak apa-apa. Terus kamu yang nih. Apa akibat dari tadi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita dan saudara dan saya itu tidak konsisten atau tidak panas. Sudah? Kenapa ada ini? Hah? Kenapa apa? Akibat kalau kita tidak konsisten Bapak Ibu, yang pertama tadi dimuntahkan. Yang kedua, kita sadar kalau kita melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, itu Bapak Ibu kata kita. Dan yang kedua, akibat kalau kita konsisten atau panas. Apa akibatnya? Kalau kita panas. Atau apa akibatnya kalau kita berapi-api, berkobar-kobar, tidak kendor sekalipun ada masalah? Mana? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata begini, duduk bersama Bapa dalam tahtanya. Mana nih? Belum dia. Kok dari tadi tidak konek ini? Ya. Akibat dari konsisten ini tidak konsisten. Akibat kalau Anda dan saya konsisten atau panas, apa dikatakan? Duduk bersama Bapa dalam tahtanya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara duduk bersama dengan gubernur itu enak kan? Duduk dengan jenderal itu enak kan? Enak kan? Enak kan? Duduk dengan pengusaha besar enak kan? Hah? Enak kan? Duduk dengan presiden enak kan, Pak? Dia bilang, Pak Restu, kata si Dedi, ya, duduk bersama dengan Pak Presiden. Gimana? Enak. Gimana Pak Andor? Duduk sama pemimpin apa nama bankmu? Artagraha. Duduk sama pemimpin bank Artagraha terbesar di Indonesia. Enak. Waduh. Bang Apus, Bang Apus, dia bilang datang, silakan duduk dengan Bapak, Direktur Bank Artagraha. Bang Apus. Kira-kira Bang Apus ketika sudah begitu, ada temannya bilang apa? Foto dong, tuh enggak?
Betul lah? Apalagi ibu kan gitu. Jangan lupa, apalagi mana? Oh, betul nggak? Foto nggak? Yang oke guys. Foto tidak? Foto. Kalau kau tanya saya, bapak juga begitu sama kita. Kenapa? Bangganya duduk bersama dengan orang hebat. Halo, kalau kamu panas kata Alkitab, kamu duduk bersama Bapa dalam tahta. Waduh, itu enak banget Bapak. Saya duduk dengan gubernur sambil ngobrol. Setelah itu jam siang, ayo kita makan tulang, katanya. Saya dipanggil tulang sama Pak Ketum, kami duduk makan. Setelah selesai makan itu makanannya kan, gubernur itu makannya tidak main-main, nggak ada yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Makan, ada lobster di situ, tapi harus tahu diri, jangan dimakan semua. Karena jangan dua tangan begini kayak ekskavator. Iya, jangan juga kau makan kayak seperti di rumah, angkat kaki begini sambil makan. Lupa kalau ada di samping gubernur. Halo. Setelah selesai makan, dikasih amplop Bapak Ibu, bukan rupiah, dolar. Setelah dibuka, dolar. Jangan diam-diam kalau suami dapat berkat, kasih ke istri. Kok istri yang ngomong amin? Suami dong. Semuanya Pak perempuan ada suami. Tidak ada suami di sini. Bencong. Jadi ini apa? Halo. Enak nggak duduk dengan orang hebat? Enak nggak? Saya duduk sama udahnya bapak tuanya Kenso, bapak jenderal, ya, hidangkan makanan. Cuma ada enaknya kalau sama duduk sama jenderal itu, impulsnya itu bapak itu. Ruang ber-AC juga. Kita ini kan mengerti, perokok aktif lebih bahaya perokok yang pasif. Kita mau pakai masker kan nggak enak. Sudah habis setengah bungkus Bapak Ibu. Oke lah Pak Jenderal yang kita pulang ya, karena ada lagi urus. 2 batang lagi. 2 batang lagi. Tapi setelah pulang Bapak Ibu, apa saya bilang sama ajudannya? Foto. Kenapa Bang? Bang nggak duduk sama orang berjenderal. Nih, kamu duduk dengan Bapak dalam tahtanya. Kira-kira enak ini? Enaknya. Makanya harus panas, jangan suam-suam kuku. Amin. Bilang sama-sama, kamu harus terus berapi-api. Amin. Jangan gedor, bilang sama-sama. Jangan gedor, bilang. Cukup celanamu yang gedor. Karena kamu rajin puasa. Amin. Ayo gedorkan celanamu. Pakai itu berapa berat badannya? 78. Bapak Neal, apa? Norel, apa? Rehan. Berapa berat badannya? 90. Lawan kurvanya dia. Beres tuh? Hah? Serius? 80. Sama saya. Pada lagi? 84. Bapak di belakang? 93. Oh, Tuhanku. Hah? Anak sesat. Ini 80, 83. Timbangan yang bohong apa kalian yang bohong? Kira-kira begini teman-teman semuanya. Saya ini orang kira berat badanku sama kayak seperti Pak Kenso. Ya, timbangan saya itu 85, 86. Saya mikir, ini mana masalahnya? Ya, kok berat betul di badan? Salahnya di mana? Dompetnya besar. Betul dia bilang, karena BBM. Tahu BBM? Berkat Bapak melimpah. Dan bukan hanya itu. Setelah saya buka baju Bapak Ibu Saudara, saya ngaca, ternyata ini 6 bulan dan 7 bulan. Cuma ada kelihatan. Kalau Pak belakang Madiangan itu kelihatan kalau gemuk Bapak Ibu. Bapak Restu apa lagi?
Ini kalau pendapatannya 15 juta, 20 juta satu bulan, ini tambah jadi ini. Mungkin istrinya bilang, kurangi makan. Baru 12 juta lebih. Serius. Berkat Bapak itu mempengaruhi berat badan. Loh, saya kan hanya melihat gini. Omong agak ketawa. Kembali keren. Jadi kalau Anda konsisten, pasti duduk bersama dengan Bapa di surga. Amin. Yang kedua, Tuhan selalu bersama dengan kita. Anda, perlu penyertaannya sempurna. Kira-kira Pak Menurung yang di depan aja dulu, nanti di belakang. Pak Menurung, kira-kira datanglah. Siapa? Si Tulus, Wilma, ya, Wilma, yang pemilik Wilma, Bapak si Tulus yang orang Cina itu. Dia bilang begini, dia telepon Pak Menurung, siapa ini? Saya pemilik Wilmar, yang orang salah satu terkaya di Indonesia dalam CPO dan pemilik kebun. Orang sama. Akan dibayar. Saya akan datang hari Selasa. Kira-kira Bapak bisa tidur nggak, Pak? Bisa? Oh, serius? Oh, itulah. Ya. Nanti kita akan ketemu jam 2 siang. Bagaimana, Pak? Enak nggak, Pak? Enak ya? Terus Bapak jalan sama dia, Pak, pakai koridor, tentara, polisi. Kira-kira gimana, Pak? Enak nggak? Wih, dia sombong sama Tuhan. Walaupun badannya kecil, dia merasa besar. Halo, itu baru jalan sama orang salah satu terkaya. Apalagi kamu jalan sama orang yang paling terkaya, yang punya segalanya. Siapa namanya? Yesus. Jalan bersama Yesus dalam penyertaannya. Karena kamu orang yang antusias berkobar-kobar. Sekalipun kamu hari ini sulit bayar cicilan motormu, kamu tahu ketika kamu berjalan bersama Tuhan, apa kau bilang? Aku percaya Tuhan pasti mencukupkan apa yang diperlukan. Amin. Sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara, kamu dalam kesulitan tidak lagi beras, karena kamu yakin kamu berjalan bersama dengan orang terkaya, kau akan katakan, hari ini aku percaya Tuhan akan mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan aku percaya aku pasti mendapatkan berkat yang luar biasa. Halo, kenapa bisa kamu berjalan dengan orang yang paling terkaya, pemilik dunia ini? Enak gak kira-kira? Asalkan kamu Mas, asalkan kamu konsisten, jangan berubah. Amin. Itulah berkat dari orang yang konsisten atau panas. Duduk bersama dengan Bapa dan katanya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Next, bilang sama-sama, kita sudah mau selesai. Dalam hidup ini kita harus sadar, atau kita harus memiliki sebuah kebersadaran dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus sadar, aku ada, hidup pasti punya tujuan. Bukan sebuah kebetulan Pak Pandiangan, bukan sebuah kebetulan ada di Samarinda Pak Restu, bukan sebuah kebetulan Pak Manurung yang ada di belakang. Kamu ada di dunia ini, pasti Tuhan punya tujuan. Tapi kalau kamu tidak semangat dalam berkobar-kobar, kamu akan kehilangan tujuan. Tahu enggak kenapa kamu dikasih usaha? Kamu tahu enggak kenapa kamu dikasih istri? Kamu tahu enggak kamu dikasih anak? Kamu tahu enggak kenapa kamu dikasih bisnis? Kamu tahu enggak kamu dikasih dagangan? Sebenarnya itu semua punya tujuan. Halo? Ketika kamu tidak panas, kamu akan kehilangan tujuan. Bukan lagi tujuan Allah yang kamu kerjakan, tapi tujuan dirimu sendiri. Oleh karena itu kita harus sadar, untuk apa ya Tuhan bisnis ini? Ketika kamu dapat berkat, untuk apa ya Tuhan uang ini? Jangan sampai kamu salah mengelola. Karena Alkitab mencatat 1 Timotius 6 ayat ke-10, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, karena memburu uang orang akhirnya binasa dan akhirnya hancur hidupnya.
Nih, kamu kehilangan tujuan. Yang kedua apa? Sadar kalau Anda dan saya sehat karena Tuhan. Yang ketiga apa? Ada yang saya akan sebut tadi. Sama-sama kita baca. Aku bukan owner, melainkan manajer atau pengelola. Yang tadi yang saya sampaikan tadi. Sadar Bapak Ibu Saudara, kamu bukan ownernya. Oh Pak, aku yang punya rumah makan, sertifikatnya namaku Pak. Pak, aku yang punya dagangan itu. Betul, secara legalitas hukum negara kamu yang punya. Tapi dengan Bapak Ibu Saudara, ketika kamu dipercayakan, kamu harus sadar, kamu bukan owner, kamu manajer, kamu pengelola. Inilah orang banyak tidak sadar Bapak Ibu. Akhirnya berkat itu semakin digenggam, semakin hilang. Kira-kira Elsa, saya mau ini yang begini. Pelit, kamu pegang pasir begini, kamu semakin genggam, semakin habis. Semakin erat kamu genggam, semakin sama dengan Anda dan saya. Semakin kamu menggenggam berat berkat itu Bapak Ibu Saudara, artinya semakin pelit. Kamu tidak sadar yang apa yang kita katakan tadi. Sadar kalau kamu bukan owner, melainkan kamu manajer atau pengelola. Yang keempat, aku ada karena penebusan di bukit Golgota. Charles Manhunung bukan siapa-siapa dulu. Orang bejat, orang kotor, sampah masyarakat tidak diperhitungkan. Tapi penebusan Kristus menarik saya masuk dalam terang yang ajaib dalam pertobatan, sehingga saya diperbaharui menjadi hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu ada karena penebusan di bukit apa? Golgota, dengan cambukan hinaan Bapak Ibu, dengan mahkota duri. Makanya kamu jangan main dalam hidup. Jangan kotori hidupmu, jangan kau bohong-bohong. Karena ketika kau bohong, kau sudah mempermalukan nama Tuhanmu. Pengorbanan di kayu salib dibayar mahal, dan kamu lunas dibayar Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, sama-sama, 3, 2, 1. Aku bukan siapa-siapa. Amin. Amin. Halo, kamu bukan siapa-siapa tante. Siapa di sini yang berdagang? Yang berdagang? 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Yang berdagang? Ya jualan maksudnya. Siapa lagi? Hah? Karena berdagang tangan. Angkanya boleh. Oh bukan. 5 dan yang lain. Banyak di sini yang berdagang. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Betapa sombongnya saudara ketika mulai pekerjaanmu, daganganmu mulai lancar. Kamu modifikasi seperti apapun, kalau memang daganganmu itu Tuhan tidak berkati, mohon maaf. Makanya kita mencatat susah payah tidak menambahi berkat, tapi berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Sering sekali Bapak Ibu Saudara, gara-gara dagangan kita ibadah. Gara-gara jualan kita dari ibadah, hendak datang komunitas FC. Kamu sadar kamu bukan owner. Aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau aku hari ini ada dan aku bisa dikasih posisi pekerjaan, bisnis, karir, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan aku harus belajar memprioritaskan Tuhan. Begitu Pak. Kamu harus ngerti kebenaran ini. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan kamu merintis bisnismu sehingga kau tinggalkan Tuhan, sehingga kau berkata, ngapain? Buktinya aku gak ibadah FC, aku semakin diberkati. Buktinya aku jarang ke gereja, usahaku semakin diberkati. Saya mau bilang begini, pegang kata-kata saya, tinggal tunggu waktunya. Kau akan capek sendiri. Kamu naik Bapak Ibu Saudara, naik di angka 10 di mata orang, kau sukses. Tapi ketika jatuh, sakit dah. Baru kau bilang begini, tolonglah kami, tolonglah ya Pak ya, supaya kami kembali memulai sesuatu usaha yang baru. Jangan ulang lagi. Halo, capek kau mengejar berkat itu. Tapi ketika kau paham siapa kau berjalan bersama siapa, berkat yang mengejar.
Rubah cara pemahaman hari ini. Kau bersyukur datang hari ini. Bilang sama-sama, pukul pundak temanmu. Kau bersyukur datang hari ini. Kalau cara berpikirmu Bapak Ibu dengan apa yang saya katakan, kamu tidak akan pernah nyambung. Tidak pernah nyambung. Saya ini Bapak Ibu Saudara ya, maaf ya saya ceritakan sedikit. 1 bulan ini berkat saya itu diambil sama orang lain. Dan agak sulit. Tapi saya terlalu meyakini bahwa apa yang hilang tidak seberapa dengan apa yang akan Tuhan kasih kepada saya. Itu prinsip buat saya Bapak Ibu. Saya jalan ke Bontang dengan Pak pengacara jemaat kita, jalan ke Bontang. Dan beberapa orang sudah telepon saya, tadi pun sudah WA saya Bapak Ibu Saudara. Pak, suplai ke sini ya. Bayangkan Bapak Ibu. Hebat juga Tuhan itu. Hebat dah. Hebat dah. Saya fokuskan diri saya mencari Tuhan, pelayanan, setia dalam pelayanan. Saya mau katakan, bukan aku yang mencari berkat, tapi berkatnya. Bukan aku yang mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar aku. Katakan wow. Katakan wow. Saya bolong. Itu dong. Amin. Saya berharap cara berpikirmu sekarang berubah Pak. Capek kamu nanti. Capek. Kenapa sekarang itu? Sudah ku alami yang namanya nyur. Tiba-tiba nyuruh. Saya bagikan itu buat saudara. Merasa aku yang cari uang. Aku. Padahal ibu kepala saya bilang, tapi sebagai Allah. Jadi dengan baik-baik. Saya tidak mau dompet tadimu. Berarti tidak jadi berkat. Saya kira saya mau dompet kemana dompet saya? Dirapel aja Pak. Dari bawah. Gini, saya mau bilang begini. Setiap berkatmu, kamu harus sadar. Itu ada berkat orang lain di situ. Kamu harus sadar. Ya. Gimana caranya Pak? Orang apa yang kerja? Yang pertama, saya coba buka cara berpikir saudara. Tiba-tiba kau buka bangun pagi, kau buka WA-mu. Nama ujung mulu, pengisian. Pas itu keluarga dekat. Masa kau datang dengan ibadah penghiburan hanya dengan style cincinmu, kalungmu? Kau tidak bawa apa-apa. Paling tidak kau ambil amplop, kasih. Betul kan? Betul tidak? Woi. Artinya setiap apa yang kau dapat ada berkat orang lain. Terdengar datang undangan di antara sama JN atau orang lain. Datang undangan, pulang, robot pesta dan pesta Bapak. Kamu tulangnya. Masa kau kasih 100? Gak mungkin. Apalagi orang Batak. Harus lebih. Berarti artinya setiap berkatmu pasti ada berkat orang. Belum lagi kau arisan. Halo, belum lagi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara datang kumpul bilang begini, ayo besuk Bapak Sianu. Kenapa? Lagi sakit dia. Masa kau datang Bapak Ibu hanya dengan paling tidak kau bilang sama Butang Guna, Butang Guna dia dulu ya? Ya, apa yang kita bawa? Ya, edak lah. Kalau memang bawa, nanti dari gereja sudah ini, bawa jeruk. Oh, jangan jeruk lagi lah. Berarti bawa? Loh iya bro. Artinya walaupun kecil, artinya ada berkat orang lain di situ Bapak Ibu. Amin. Amin. Datang ketua pembangunan dari sini. Bapak Ibu Saudara kasih. Kita sudah izin, sudah gereja sudah datang, sudah keluar. Maka kita ayo sama-sama. Maka Anda diajak menabur. Berarti ada berkat gereja di situ. Amin. Paham tidak? Paham tidak? Amin. Jangan kau berkat yang buat orang lain kau pakai. Amin. Karena setiap berkatmu, kebaikan itu kau berikan akan kembali kepadamu. Aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kamu harus sadar itu. Kamu ada hari ini karena Tuhan. Kamu dapat pekerjaan itu karena Tuhan. Kamu bisa beli mobil karena Tuhan. Bahkan persembahkanlah semuanya untuk Tuhan. Ini terakhir, yang paling terakhir.
Bukan. Bilang sama-sama, ini yang paling terakhir. Betul benar begitu. Betul. Oleh karena itu kita harus memahami, artinya adalah kita harus memiliki sebuah pemahaman bahwa ketika kita Bapak konsisten panas, dan kamu harus sadar bahwa kehidupan yang hari ini hanyalah kehidupan sementara. Bilang sama-sama, bilang begitu. Sadar Pak, kamu sementara di muka bumi ini, jadi jangan sombong. Sadar Pak, jangan bawa istrimu karena kamu sementara di dunia ini. Sadar Bu, jangan pelit karena kamu sementara di dunia ini. Amin. Kita ini sementara. Yang sementara ini Tuhan persiapkan kamu untuk kepada kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan apa? Yang kekal. Tapi untuk mencapai kehidupan yang kekal, kamu harus melewati yang namanya apa di bawah? Proses. Ketika kamu diproses, jangan protes. Amin. Amin. Ketika kamu diproses, jangan protes. Tidak terima saya. Kenapa Tuhan begini? Sudah. Kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan, kamu akan tahu bagian daripada proses itu mengantarkanmu kepada keabadian. Dosa terbesar bangsa Israel, kenapa mereka 40 tahun Bapak Ibu lebih kurang masuk ke tanah Kanaan? Dosa apa? Sungguh-sungguh. Apa bahasa Jawanya? Ojo desu-desu. Jangan, apa bahasa Bataknya? Marhumut. Jangan bersungut-sungut. Coba Pak Manurung dan Ibu, aku lihat dulu. Coba bersungut-sungut. Seringkali kita bersungut-sungut. Kamu bersungut-sungut, sebenarnya kamu sedang menghalangi janji Tuhan atas hidup. Yang harusnya cepat, jadilah lambat. Ini pelajaran buat kita loh. Jadi bukan sebuah kebetulan bangsa ini dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Ada sebuah cerita dan ada sebuah kejadian, ada sebuah pembelajaran yang Tuhan berikan kepada umatnya yang hari ini. Hei, generasi yang ada hari ini, sadar kamu, ada generasi yang pertama yang di sana mereka gagal, mereka suka bersungut-sungut yang harusnya hanya beberapa hari menjadi 40 tahun. Dengarkan baik-baik, ketika engkau suka bersungut-sungut yang harusnya aku menepati janji, tapi waktu yang akan panjang akan kau lalui. Berapa banyak berkatmu hilang Bapak Ibu diambil orang lain? Berapa banyak berkatmu yang harusnya sudah kau genggam dan sudah kau miliki, tapi karena dosa bersungguh-sunggutanmu, akhirnya kamu harus melalui tahapan-tahapan yang begitu panjang. Sadar kamu hidup sementara, kamu diproses, dan akhirnya setelah kamu diproses, waktu proses ini pasti ada masa, dan akhirnya kamu mati. Dalam kematian inilah kamu diantarkan kepada kehidupan yang kekal. Dalam beberapa bulan ini memang lagi musim mati. Buka medsos, lihat ini. Buka WA. Beberapa hari yang lalu kita kehilangan beberapa hamba Tuhan, termasuk teman Pak Mendiang Kristo gereja di BDI yang dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ada seorang hamba Tuhan di Tegarong usia 101 tahun. 101 tahun karena tidak bisa makan aja Bapak Ibu Saudara. Jadi dia harus masuk selang untuk masuk makan itu. Usia 101 tahun seorang pendeta. Dan kita lihat berita di mana-mana banyak yang meninggal dipanggil Tuhan. Memang sekarang lagi musim meninggal. Senggol dong, kau dengar itu juga mungkin. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, si Alphard yang di rumah juga dipanggil. Sudah usahakan bawa ke dokter. Sebenarnya mau toki sebenarnya itu. Serius. Dia menurut dokter, dia katanya kawin dengan anjing orang lain kompleks itu. Sebenarnya kan sudah saya ikat dia nih, saya tidak mau lagi lepas dia. Cuma kasihan saya karena musim kawin kan gitu ya.
Ya gomong terus. Saya lepas. 3 hari tidak pulang. Makanya hati-hati suami jangan pulang Bapak Ibu. Ya, kamu harus pulang ya. Jangan sampai istrimu. Ternyata menurut dokter, ketika anjing ini kawin, ada orang yang menyiram pakai tanah atau apa namanya itu bekas bakaran itu, sehingga terganggu maaf ya alat kelaminnya seperti itu, dan ia sakit dan sudah 3 hari saya tidak mau makan, 4 hari tidak mau makan. Datanglah AI yang samping rumah saya, pencinta binatang, sayang betul. Si apa ini sudah keluar apa namanya nih? Air matanya dulu. Apa bahasa Indonesia? Bilo. Nah itu dari bahasa Batak Pak. Sudah ya? Ya, air matanya sudah keluar dan sambil nangis. Saya pikir begini, kok dia aja ini langsung kubur saya pikir. Datang si Ai. Tapi ini kenapa siapa sakit ini? Oh, enggak, aku telepon dokternya. Ditelepon dokter di Pondok Surya. Pondok Surya akhirnya diarahkan ke Sepaja Lestari. Saya bawa ke sana, saya panggil jemaat, bro, mana kamu? Kita antar dulu di si Alphard. Kenapa? Mau berobat. Saya mikir begini. Sampai di sana ngobrol. Ibu kan pakai jilbab banyak bawa kucing semuanya. Kenapa enggak pakai BPJS saja Pak? Loh, emang kami datang BPJS? Sudah ada sekarang Pak katanya. Bukan hanya manusia pakai BPJS, binatang juga sudah pakai BPJS. Kemudian orang lain bawa anjingnya, terus ada anjing di sebelah sana hitam, agak tinggi, seram. Saya bilang sama dokternya, dok ini kenapa? Oh operasi. Tengah operasi apa? Ambil peranangannya. Loh, saya bikin sampai pusing kepala saya. Di kampung kami begini tidak main-main, macam-macam langsung toki. Ya, datang Pak Randy yang asli Medan, bodoh betul lah dia ada. Kenapa dihabisin aja? Dia termasuk sebenarnya ngomong ke saya itu. Akhirnya saya ke sebelah sana, ada bapak-bapak bawa anjing berobat, bayar dia bapak 1.500.000. Ada yang harus kuliah lagi. Berapa beban katanya 800.000. Saya mikir gini, masa untuk si Alphard saya harus bayar 800.000? Kalau dijual pun hanya 150.000. Siapapun yang belum tentu mau, karena usianya sudah hampir 10 tahun. Kira-kira pas itu ngomong ambil itu? Nggak mungkin. Dia lihat, wah, fisik sudah nggak memungkinkan lagi. Akhirnya diperiksa sama dokter, diobati, disuntik, kasih obat macam-macam, ada 4 jenis obatnya. Sudah beginilah jantung saya. Ya. Kan kita lagi hut nanti tanggal 3 Oktober, iurannya Bapak Ibu Saudara per kakak 300.000. Tiba-tiba saya bayar Bapak Ibu Saudara. Berapa Mbak? 400 sekian. Saya mikir begini, oh Tuhan Allah. Kalau untuk hut ini sudah cukup. Bayar Bapak, berat hati. Ku bawa si Alphard ini tiap hari kurus. Si ibu ayah kan itu dia peluk. Alphard jangan mati. Dalam hati itu begini. Wah hebat betul ini orang. Tahu-tahu beberapa hari sudah habis obatnya. Saya tidur, bangun pagi, Erik lihat. Alphard sudah pulang. Maksudnya sudah mati. Sudah kejam. Kupanggilan Pak Uji sama besok. So, kamu coba bawa campur. Ngapain? Kita ada pemakaman. Tapi tidak ada penghiburan. Tidak ada penghiburan. Tidak ada pemakaman, tidak ada penghiburan. Di depan rumah itu kan temannya tanah kosong situ, balik tembok. Saya juga tidak sadar tadinya. Kan pemerintah sudah buat pembatas di situ. Barulah dibersihkan sama Berson semuanya, digali lubang sekitar mungkin sekitar 1 meter dalamnya supaya ada dalam kan gitu ya. Persis ada salibnya di situ, pembatas tanah itu. Jadi di situ langsung Berson bilang Bison marah dia.
Sekarang si Alphard sudah pulang Bapak Ibu. Dan beberapa hari kemudian semua orang kehilangan. Tetangga kompleks Bungsem Paja sepanjang blok itu merasa kehilangan, mereka tidak tahu. Pas saya lewat, mereka baru dengar infonya dari AI. Aduh Pak Pendeta, kasihannya Alphard ya, tidak ada lagi yang jaga bloknya kita itu. Karena Alphard itu dicintai oleh semua orang yang di sana, baik berjilbab maupun tidak berjilbab, mau ustadz maupun tidak ustadz, mencintai yang namanya si Alphard. Karena sepanjang Alphard ada, kompleks itu aman. Sampai pada bisa di situ. Karena musim mati. Jaga dirimu. Jangan sampai engkau. Kalaupun pulang Bapak Ibu, hidupmu tetap panas, berkobar-kobar. Sekarang dagingnya Alphard sudah ada 2 ekor Bapak Ibu. Saya buatlah namanya ribut Bapak Ibu. Saya buat namanya si Zero sama si Suru. Datang ibu, kan sudah aku bilang dari awal, namanya Zero sama Sogo. Daripada ribut Bapak, ya terserah kau lah. Jadi sekarang saya ganti namanya. Mohon maaf, yang di Facebook itu bukan si Sogo Bapak, bukan si Zero, tapi si Sogo. Zoro. Nah, jadi namanya si Zero dan si Sogo. Jadi kalau Anda nanti datang ke rumah WBI, Zero, Sogo, sudah ada 2 jantan dari Bapak Ibu. Sekarang mereka lagi minum susu. Ya. Oh iya, karena sudah kasih susu masih kecil. Tapi tolong jangan pas di tonga dan bapak bawa yang lain dia bilang, toki Pak, nggak boleh. Itu security di rumah. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kehidupan sekarang kamu harus memahami kehidupan sementara. Karena ada kehidupan yang kekal, dimulai dengan sebuah proses. Setelah kamu diproses, maka ada yang namanya kematian. Kematian inilah yang akan mengantarmu kepada kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama antusias, berkobar-kobar, dan jangan memberikan semangatmu kendor. Layanilah Tuhan, terus berapi-api. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Biarlah terus kami bernyala-nyala. Kami tidak suam-suam bumi, tapi kami panas, berapi-api, berkobar-kobar. Sekalipun ada tantangan yang kami hadapi, baik kesehatan, ekonomi, baik pekerjaan, baik rumah tangga, apapun yang kami alami. Kami tahu ketika kami terus bernyala-nyala melayani Tuhan, Tuhan beserta kami, Tuhan menyertai kami. Maka ketika Tuhan menyertai kami, Tuhanlah sebagai pembela yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami harus sadar kehidupan kami hari ini hanyalah kehidupan sementara. Karena ada kehidupan yang akan kekal, yang akan Tuhan siapkan. Tetapi kami harus dipersiapkan dengan proses. Kami harus menghadapi sebuah proses. Dan proses itu pada akhirnya akan selesai dan sampai kepada kematian. Oleh karena itu, biarlah kami menghantar hidup kami kepada keabadian, kehidupan yang kekal dengan sebuah kematian yang berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati kami semua, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang mengalami jalan buntu berikan jalan keluar. Apa yang tidak pernah kami lihat akan Tuhan sediakan, apa yang tidak pernah kami dengar Tuhan akan nyatakan kepada kami. Karena bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Oleh karena itu aku berdoa, setiap kebenaranmu tidak kembali sia-sia, tapi kebenaranmu menjadi berkat bagi kami semuanya. Apamu telah berhenti berbicara, meneraikan firman kebaikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kita serahkan kepada yang bertugas.